Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini 20 Oktober 2021, saya akan sampaikan mengenai bahaya dari mendustai Roh Kudus. Dalam satu kisah mengenai Ananias dan Safira, sepasang suami istri ini terkena hukuman yang cukup mengerikan, di mana mereka berdua mati. Ananias dan Safira ini mati karena mendustai Roh Kudus. Ayo kita akan baca seperti apa mendustai Roh Kudus itu. Kisah Rasul 5 ayat 1-10. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kemudian kalau dibaca ayat selanjutnya, ini istrinya menyusul dengan satu kompromi bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Ananias, istrinya itu menyetujuinya, dan seketika itu juga 3 jam kemudian istrinya juga menyusul meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sempat berdoa dan memohon hikmat kepada Tuhan. Tuhan, bukankah ini tanah-tanahnya Safira, Ananias? Bukankah ini juga duit-duitnya Ananias dan Safira? Tetapi kenapa sedemikian dahsyat hukumannya? Saudara, setelah saya mencermati hal ini, ternyata yang menjadi poin utama dari ayat ini sehingga Ananias dan Safira ini dihukum sedemikian dahsyat, mati seketika, saudaraku. Ini bukan lantaran besar kecilnya apa yang dia persembahkan di kaki para rasul, di depan para rasul, tetapi karena Ananias dan Safira itu mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus itu apa toh, saudaraku? Sengaja melawan kebenaran. Jadi kalau seseorang itu tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Yakobus pasal 4 ayat 17 menyatakan seperti itu. Jika seseorang itu tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang itu tahu bagaimana harus berbuat baik, dalam hal Ananias dan Safira ini memberikan satu persembahan saat kegerakan hujan awal. Saudaraku, saya tidak mengerti apakah Ananias ini orang yang kaya, tapi saya yakin Ananias memiliki aset dan kekayaan, tidak hanya tanah itu saja, bahkan bisa jadi lebih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ananias dan Safira ini dia melanggar sesuatu yang merupakan gerakan Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu dilawan dari dalam hatinya. Suara Roh Kudus yang menyatakan bahwa harus mempersembahkan sekian menurut kemampuan Ananias dan Safira, dengan hati yang tidak terpaksa tentunya. Karena Rasul Paulus pun tuliskan, saudaraku, kalau memberi persembahan itu sebaiknya hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya.
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira ini rupanya memiliki rasa, kalau bahasa Jawa gitu, owel, eman, saudaraku. Padahal dia memiliki keleluasaan. Seperti tadi saya sampaikan, saya tidak mengerti secara pasti Ananias Safira ini orang kaya sekali atau tidak. Tetapi dia memiliki kesanggupan roh. Dia memiliki kerinduan, kesanggupan roh, saudaraku, bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak melakukannya. Kalau seseorang itu sanggup, kemudian tidak keberatan untuk melakukan kebaikan, tetapi dia menolak melakukan kebaikan itu, saudaraku, dia melawan Roh Kudus. Jadi kalau seseorang itu tidak berat, saudaraku, dia sanggup, dia memiliki keleluasaan untuk berbuat, tetapi dia tidak melakukannya, dia sedang berhadapan dengan Roh Kudus yang bersuara sendiri di dalam hatinya. Inilah yang membuat Ananias dan Safira ini seperti terhukum begitu, saudaraku. Saya tidak mengerti pada saat itu Ananias ini karena dia melawan hati nuraninya, melawan suara Roh Kudus, kemudian dia semacam terkena serangan jantung atau bagaimana, saya tidak mengerti secara pasti. Tetapi yang jelas pada saat itu karena dia melawan suara kebenaran itu, saudaraku, dikatakan di sana nyawanya putus, saudaraku. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudaraku, saya yakin ini kalau secara medis ini mengalami semacam serangan jantung karena dia mencoba melawan suara kebenaran yang sebetulnya mengajak Ananias dan Safira ini untuk melakukan kebenaran, kebaikan, kekudusan, di mana mereka mampu, tidak keberatan. Tetapi suara kudus itu ditolaknya, sehingga Ananias mengalami hukuman yang begitu pedih. Saudaraku, orang yang melawan Roh Kudus, melawan suara Roh Kudus, dia sanggup melakukannya, dia tidak keberatan melakukannya, tapi dia tidak melakukan, saudaraku. Ini melawan Roh Kudus. Orang yang melawan suara Roh Kudus ini, saudaraku, dia akan mengalami tekanan batin yang begitu dahsyat kalau dia betul-betul di dalam iman kepada Kristus, saudaraku. Oleh karena itu, Ananias dan Safira ini ketika dia mencoba melawan suara Roh Kudus itu, dia, saudaraku, jantungnya berhenti, nyawanya terputus, saudara, karena dia sebetulnya bisa, dia sanggup, dia sudah merencanakan, saudaraku, untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tetapi tidak dikerjakannya ketika kemampuan itu diberikan kepadanya, saudaraku. Jadi yang dimaksud mendustai Roh Kudus itu adalah melawan suara kebenaran. Jadi suara kebenaran itu dilawan. Dia mampu memberikan persembahan dengan tidak berat, dengan leluasa. Dia mampu melakukan kebenaran, mampu melakukan perbuatan yang baik, benar, kudus, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dan itu tidak memberatkan dirinya, tapi itu tidak dikerjakannya, saudaraku. Itu melawan Roh Kudus, saudaraku. Saudara akan mengalami tekanan-tekanan batin. Kalau itu nanti terjadi dalam kehidupan saudara, saya berdoa jangan sampai hal seperti itu nanti terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mampu berkorban, mampu melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, lakukan menurut kemampuan saudara. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan, apalagi melawan Roh Kudus. Saudaraku, ada satu kisah di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44.
Yuk kita akan baca, saudaraku. Ini kisah seorang janda, saudaraku, yang memberikan persembahan yang sedikit tetapi dinilai luar biasa oleh Tuhan. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Nah, ini Yesus juga pernah menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Di sini ada persembahan loh, saudaraku. Di zaman Yesus, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan menuruti suara Roh Kudus, bahkan seperti janda Sarfat ketika didatangi oleh Elia itu, saudaraku. Yang janda di sini juga seperti itu, saudaraku, melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi melawan suara Roh Kudus itu, saudaraku, itu melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, dengan kekudusan, dengan kemampuan dirinya. Dia mampu melakukan kebenaran, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mampu persembahan, tapi dia tidak melakukannya. Saudaraku, ini melawan kebenaran itu seperti itu. Raja Salomo, saudaraku, itu karena dia sangat kaya, juga Daud ayahnya itu sangat kaya. Kalau memberikan persembahan itu ribuan lembu, ribuan kambing domba, saudaraku. Raja Salomo kalau sampai mempersembahkan persembahan seperti apa yang dipersembahkan oleh janda miskin ini, dia melawan Roh Kudus. Makanya nggak pernah Salomo memberikan persembahan yang memalukan harkat dan martabat dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud dan Salomo itu tidak pernah memberikan satu persembahan yang memalukan, saudaraku, yang membuat harkat dan martabat dirinya itu turun, karena dia memberikan sesuai dengan suara Roh Kudus. Roh Kudus memerintahkan memberikan persembahan ribuan kambing dan domba, ribuan lembu. Daud lakukan, Salomo lakukan. Roh Kudus perintahkan kepada janda Sarfat memberikan persembahan roti. Janda Sarfat kerjakan, itu suara Roh Kudus. Roh Kudus katakan kepada janda miskin ini memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit dalam Markus pasal 12 ayat 42 ini, dan dia kerjakan. Ini suara Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu, saudaraku, memberikan kepada kita, saudaraku, supaya kita bergerak, melakukan kebenaran, melakukan segala sesuatu, menopang orang, menolong orang, memberikan persembahan, saudaraku, itu menurut kekuatan kita masing-masing, menurut harkat dan martabat kita masing-masing. Tidak pantas kalau seorang Salomo itu mempersembahkan 2 peser duit. Itu yang disebut melawan Roh Kudus, itu yang disebut mendustai Roh Kudus. Kalau sampai seseorang yang kekayaannya seperti Salomo, tetapi dia persembahannya 2 peser, saudaraku, itu melawan suara Roh Kudus. Jadi ini perhatikan baik-baik. Jadi kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Alkitab ini kita perhatikan dengan baik-baik, saudaraku. Seperti 2 Korintus 9 ayat 7, saudaraku, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi mendustai Roh Kudus itu bukan berapa besar kecilnya yang dipersembahkan di hadapan rasul-rasul, di hadapan hamba Tuhan,
bukan seperti itu, tetapi merupakan kejujuran hatinya di hadapan Tuhan. Segini loh Tuhan kemampuanku, segini loh Tuhan harkat dan martabatku. Saya sampaikan tadi, kalau seorang Salomo itu mempersembahkan 2 peser duit, itu dia menjatuhkan harkat dan martabatnya, dia sedang mendustai Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau saudara melakukan segala sesuatu, menolong orang, memberikan persembahan di mezbah Tuhan, saudara hendaknya mengukur harkat dan martabat saudara, kekuatan saudara masing-masing. Jangan seperti Salomo, tapi persembahannya 2 peser duit, itu mendustai Roh Kudus. Saudara dalam bahaya yang besar. Tetapi kalau saudara melakukannya, saudara betul-betul karena suara Roh Kudus, saudara memberikannya menurut kemampuan saudara, menurut harkat dan martabat saudara di hadapan Allah, di hadapan Roh Kudus yang tidak bisa didustai, saudaraku, saudara akan sangat diberkati oleh Tuhan. Seperti Daud maupun Salomo, itu diberkati, saudaraku. Ya memang kalau Daud menjadi Raja Daud, tentunya ya konsekuensinya kalau persembahan itu banyak, saudaraku. Menjadi Salomo yang hikmatnya luar biasa, kekayaannya luar biasa, itu otomatis menjadi kewajiban di hadapan Roh Kudus. Kalau persembahan ya harus banyak, karena dia Salomo. Harkat martabat seorang Salomo itu memalukan kalau mempersembahkan 2 peser duit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang disebut, saudaraku, suara kebenaran. Seorang Salomo itu tidak akan memberikan persembahan 2 peser duit. Saudaraku, ini suara kebenaran. Seorang Salomo itu layaknya, pantasnya harus mempersembahkan ribuan lembu, sapi, ribuan domba. Seorang Raja Daud itu juga nggak pantas mempersembahkan 3 peser uang. Saudaraku, mempersembahkan seekor tekukur. Saudaraku, pantasnya bagi Daud itu yang dipersembahkan adalah ribuan lembu, ribuan domba, ribuan sapi. Saudaraku, jadi seperti itu kurang lebihnya, saudaraku, gambaran dari orang yang mendustai Roh Kudus atau orang yang mengikuti suara Roh Kudus. Saya memberikan satu gambaran yang jelas ya, seperti ini tadi. Kalau Salomo itu tidak pantas kalau memberikan persembahan 2 peser, 2 keping uang, saudaraku. Pantasnya Salomo itu yang mempersembahkan ribuan lembu, ribuan domba. Karena Salomo kaya, Salomo penuh hikmat. Daud itu juga nggak pantas kalau dia mempersembahkan 2 keping uang. Dan nggak pernah ada ceritanya seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku, Daud dan Salomo tetap diberkati Tuhan, karena dia tidak pernah melawan suara Roh Kudus. Dia tidak melawan, dia tidak mendustai suara Roh Kudus. Seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira sebetulnya dia mampu, bahkan ini tentunya sudah direncanakan sejak awal untuk memberikan satu persembahan kepada pekerjaan rasul-rasul kegerakan hujan awal. Saudaraku, kiranya sudah diberkati oleh Tuhan. Bekerjalah, lakukan segala sesuatu. Kalau sudah menolong orang, kalau sudah berkorban bagi mezbah Tuhan, itu menurut harkat dan martabat saudara. Jangan saudara mendustai Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Jangan saudara mendustai Tuhan. Kalau saudara itu kayanya seperti Salomo, ya layaknya saudara itu memberikan persembahan seperti Salomo juga, supaya saudara tidak disebut orang yang mendustai Roh Kudus. Kalau saudara memang seperti janda miskin yang ada di dalam Markus pasal 12 ayat 41 dan 44, itu 2 peser uang, 1 duit, itu nggak apa-apa juga, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dalam hal kita jujur terhadap Roh Kudus, kita jujur di hadapan Tuhan, itu bisa kelihatan dari sini. Makanya Salomo itu kalau memberi persembahan selalu banyak, karena dia sadar, aku Salomo, nggak mungkin memberi persembahan itu sedikit. Saudaraku, Daud juga sadar, aku ini Raja Daud, nggak mungkin memberikan korban 1 ekor domba,
Saudaraku, 1 ekor tegukur, 1 duit nggak mungkin. Harkat dan martabat Daud di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus, itu sudah terlihat jelas kalau dia sampai mendustai harkat dan martabatnya, maka dia sedang melawan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sesuai dengan harkat dan martabat saudara di hadapan Tuhan, di hadapan kebenaran, hendaknya saudara melakukan segala sesuatu, menolong orang, persembahan di mezbah Tuhan dan sebagainya, menurut harkat dan martabat saudara. Jangan dengan paksaan dan sedih hati juga tentunya, tetapi menurut harkat dan martabat saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat, sumber segala kekayaan, kemuliaan surgawi, memberkati saudara. Diberkatilah saudara dengan luar biasa. Saudara menjadi penurut Roh Kudus. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.